Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membahas hal yang berkaitan dengan beberapa perkara yang bisa merusak hati seseorang dari nilai-nilai ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali kita ketahui agar kita mampu memanage hati kita dengan baik, sehingga jangan sampai terkontaminasi, tercemari dengan beberapa perkara ini. Karena perkara-perkara ini apabila sudah masuk ke dalam hati kita, naudzubillahi min dzalik, ada konsekuensi buruk yang akan muncul dari perilaku kita. Yang kemarin kita bahas, yaitu yang pertama adalah al-hasud, atau sering kita kenal dengan hasad atau hasud, atau kalau mudahnya bahasa yaitu iri dan dengki. Satu konsep di mana hati mempunyai keinginan lenyapnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini bahaya sekali, karena ketika seseorang sudah mempunyai satu sikap keinginan menghilangkan kenikmatan orang lain yang Allah berikan, maka dia akan menempuh beberapa perilaku, yang perilaku itu untuk mendukung sikap tadi. Bisa jadi dengan menyebarkan berita bohong, bisa jadi dengan memfitnah, bisa jadi dengan membuka aib, bisa jadi dengan apapun akan dilakukan seseorang ketika hatinya sudah mempunyai sikap hasud terhadap orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah tulul amal atau panjang angan-angan. Kita sudah membahas yang kemarin, ada penambahan sedikit hadirin tentang hal yang berkaitan dengan tulul amal. Sumal amalu dorbani, amalul amah wa amul khosoh. Panjang angan-angan itu menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih, itu hadirin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalul amah, panjang angan-angan secara umum, dan amalul khosoh, panjang angan-angan secara khusus.
Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang angan-angan secara umum itu adalah seseorang yang mempunyai pemikiran akan adanya suatu keyakinan dalam dirinya bahwa dirinya itu mempunyai umur yang panjang. Ini adalah amalul ammah, artinya kebanyakan manusia itu mempunyai angan-angan yang panjang disebabkan karena sebuah keyakinan yang sekian puluh persen dirinya yakin akan mempunyai umur yang panjang. Karena mempunyai umur yang panjang, maka dia akan mempunyai angan-angan yang banyak. Dia akan merencanakan dalam sebuah bingkai keinginan, sebuah cita-cita dan lain sebagainya. Hingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika ingin bertaubat, ketika ingin berbuat kebaikan, ketika ingin taat kepada Allah, kadang muncul sikap menunda-nunda karena mempunyai keyakinan bahwa dirinya akan mempunyai umur yang panjang. Atau boleh jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika dia menunda-nunda taat atau menunda-nunda taubat, dia akan juga mempunyai satu keyakinan dalam dirinya, optimisme yang berlebihan, yaitu adanya sebagai sebuah kepastian di mana dia akan meremehkan perbuatan dosa yang dilakukan, sehingga dia akan terus berbuat dosa dengan anggapan umurnya masih panjang. Ini artinya secara umumnya manusia mempunyai panjangnya angan-angan disebabkan karena satu rasa optimisme bahwa umurnya akan panjang. Kemudian kalau yang khosoh, nah ini hadirin, ini perlu dipahami betul agar kita tidak terjerumus dalam putaran atau tasalsulnya, lingkarannya yang mutar terus dalam aspek ibadah, yaitu panjang angan-angan yang disebabkan keinginan untuk beribadah secara sempurna. Ini orang yang khusus. Jadi dia sudah, kalau yang tadi kan kadang menunda-nunda taat, artinya ibadahnya kadang ditunda-tunda, bisa disimpulkan ibadahnya dikesampingkan. Kalau ini hadirin, tulul amal khosoh ini, amalul khosoh ini, panjang angan-angan secara khusus ini, dia sudah beribadah, sudah memasuki proses taat, sudah mempunyai satu kegiatan yang di situ mencerminkan ketaatan kepada Allah, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu interaksi sosial yang baik, entah apa saja hadir. Nah, dia mempunyai angan-angan untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah itu. Dalam artian menyempurnakan itu, dia ingin melakukan ibadah yang sempurna. Ini hati-hati, karena sungguh hadirin, kita ini sebagai hamba Allah tidak pernah akan mampu melakukan ibadah secara sempurna. Sudah, sistem yang kita buat atau kegiatan yang kita buat ini hadirin, sampai kapanpun tidak bakalan bisa sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu celah setan laknatullah alaih untuk masuk dalam diri kita, sehingga nanti kita bisa lemah dalam aspek ibadah kita. Satu contoh begini Pak, jenengan itu sholat jamaah kan sudah baik, selama ini jenengan sholat jamaah terus, kemudian jenengan menjumpai imamnya ini hadirin, misalkan bacaan suratnya terlalu panjang, sehingga dalam keadaan jenengan menjadi makmum itu kadang muncul satu ilusi dalam diri kita, angan-angan, halusinasi dalam diri kita, sehingga pikiran kita melayang, bayangin ini, bayangin itu, bayangin ini, bayangan itu, sehingga hilang kekusukannya. Padahal jenengan pengen kusuk sekali, akhirnya jenengan tinggalkan sholat jamaah gara-gara tidak kusuk. Ketika ditanya, Bapak jenengan kok nggak mau sholat lagi jamaah? Saya nggak mau sholat jamaah Pak Ustadz. Loh, kenapa?
Saya kalau sholat jamaah imamnya kelamaan saya jadi nggak khusyuk, akhirnya pikirannya kemana-mana. Jangankan khusyuk, kadang bacaan Al-Fatihah saja saya lupa apakah sudah dibaca atau belum, kan itu Pak ya. Sering ngalamin nggak ini? Misalkan jenengan sholat subuh gitu kan, kemudian imamnya membaca bacaan yang sangat panjang sekali, sudah baca Al-Fatihah padahal, tapi begitu mau rukuk baru ingat tadi saya baca Al-Fatihah belum ya. Nah kan gitu toh. Kadang kita seperti itu yang terjadi. Nah hadirin, akhirnya jenengan nggak lagi sholat jamaah. Saya tidak lagi sholat jamaah karena kalau terlalu lama imamnya saya jadi terganggu, atau mempunyai pandangan-pandangan yang lain, ingin sebuah kesempurnaan dari seorang imam, atau mempunyai pertimbangan lain dan lain sebagainya. Saya mau tinggalkan sholat jamaah karena begini begitu dan begini begitu. Padahal hadirin, ibadah itu tidak akan mampu kita laksanakan secara sempurna. Kita hanya berikhtiar sebaik mungkin, tapi mencapai derajat sempurna itu sungguh tidak akan bisa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada saja kesalahan yang akan kita perbuat di dalam aspek ibadah kita, Pak. Nah ini kemudian yang kedua, akan membuka celah setan masuk. Yang pertama, jenengan kadang bisa meninggalkan aspek ibadah itu. Yang kedua, celah setan masuk sehingga was-was, Pak. Sehingga dalam diri kita itu muncul sikap was-was. Takbiratul ihram kayaknya kurang sempurna, jenengan ulangi lagi, Allahu Akbar, ulangi, Allah, 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 gitu kan. Usolli, bismillah juga gitu, bismillahirrahmanirrahim, sampai sebegitunya, Pak. Itu karena keinginan untuk sempurna. Mau sedekah juga begitu, lepas tidak ya, sudah lepas nanti banyak, begitu Pak. Hadirin, pandangan kita untuk sempurna itu hanya akan melahirkan tulul amal, panjang angan-angan. Nah inilah godaan panjang angan-angan bagi orang-orang yang sudah dalam proses taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo dikenali kira-kira kita ini sering terkontaminasi mana. Panjang angan-angan yang disebabkan karena sebuah optimisme yang berlebihan terhadap umur kita yang bisa panjang, atau mulai terasuki satu sikap keinginan untuk ibadah yang sempurna. Kalau kita menginginkan ibadah yang baik sesuai syariah, sah Pak, bukan tidak sah. Tapi memaksakan diri untuk sempurna tidak akan pernah bisa, Pak. Jadi ya sudah, kerjakan saja. Bahkan kalau seorang ulama itu berkata, saya tidak risau andaikan nanti saya dikasih tahu malaikat terhadap sholat saya, sholat kamu itu tidak sah, saya nggak risau. Loh kenapa? Karena sudut pandang saya begini, saya ini diberi kekuasaan, kekuatan, diberi hidayah oleh Allah sehingga saya bisa taat. Itu saja sudah merupakan nikmat yang harus saya syukuri, karena itu nikmat yang luar biasa. Urusan sah dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya sudah sesuai dengan ilmu yang saya ketahui, ilmu yang sudah saya pelajari, yang sudah saya ketahui, seperti itu saya jalankan. Masalah diterima tidak, sah dan tidak urusan saya. Yang penting saya sudah bisa taat, itu saja sudah nikmat yang luar biasa. Kenapa itu nikmat? Karena memang hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah di dunia itu untuk taat. Saya sudah bisa taat, selesai. Sampai di situ, Pak. Maka ini nanti kita kenali untuk masalah tulul amal. Kira-kira yang sudah mulai merasuki kita yang mana? Kalau ternyata keinginan ibadah sempurna mulai saat ini dijauhi keinginan itu, Pak, tidak akan pernah mampu kita ibadah yang sangat sempurna. Yang perfect itu nggak akan bisa kita capai. Jadi solusinya kerjakan sepengetahuan kita dan kita terus belajar terus, Pak, memperbaikinya, selesai. Wudhu kurang ataupun zakat kurang, sudah nggak masalah. Bahwa alam sob jenengan zakat penghasilan jenengan mengeluarkan zakat dari harta jenengan, sudah. Apakah yang penting sudah saya hitung nisabnya. Nah perkara sempurna nisabnya atau tidak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya sudah mengerjakan mendekati kesempurnaan itu.
Begitu juga menjadi seorang suami di dalam memimpin keluarga. Nggak akan pernah terjadi dan wujud seorang istri di zaman saat ini mendapatkan suami yang sempurna. Nggak pernah akan bisa, Pak. Pengen punya suami yang bisa jadi imam agama, jadi imam perilaku, jadi imam akhlak, jadi imam karakter, itu ada hanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad Tanjung Pinang kayak kita ini, Pak, sama saja, Pak. Sholat kalau lagi kena angin baik, tepat waktu terus, Pak. Begitu kena angin males, Pak, Masya Allah, itu 4 rakaat aja minta diskon kita. Nah ini kemudian istri mengkritik yang seperti ini, kan itu nggak akan pernah ketemu suami yang sempurna. Begitu juga kita, anggapan kita pada istri, Pak. Kita menginginkan istri yang sempurna, nggak bisa juga, Pak. Pengen istri yang ready stock, ya kan itu kan. Artinya yang selalu ready. Kapanpun kita memanggil siap. Di rumah masakan, pekerjaan rumah tuntas, ya kan. Begitu. Jenengan pernah mendengar seorang istri yang menyambut suaminya dengan satu cemeti itu, Pak? Ingat gak, Pak? Ingat gak? Yang pernah saya sampaikan. Jadi kan gini toh, Pak. Fatimah itu pernah dikatakan Rasulullah SAW, wahai Fatimah, kamu nanti akan menjadi ratu daripada ratu para bidadari. Tapi masuk surgamu kalah cepat dengan perempuan di depan rumah kita. Nah, kemudian Fatimah mendatangi perempuan itu, tanya amaliyahnya. Begitu masuk rumahnya nggak ada apa-apa, Pak. Sangat-sangat sederhana, dalam tanda petik miskin. Yang ada di atas meja itu cuma 2 handuk, 1 cambuk, dan segelas air putih. Lantas Fatimah tanya, ini apa? Perempuan itu menjawab, wahai Fatimah, suami saya ini menjadi kuli panggul di pasar. Berarti kan miskin, dalam artian tanda miskin itu bukan masalah hati, tapi secara materinya sangat terbatas penghasilannya, bukan sebagai seorang saudagar, sebagai seorang bukan. Lantas ketika dia pulang, saya bersihkan punggungnya, keringatnya, kotorannya, bahkan kadang ada bekas-bekas darahnya. Setelah bersih, saya keringkan dengan handuk yang satunya. Setelah itu saya ambilkan air putih karena saya hanya mampu menyediakan air putih ini. Artinya kalau bisa masak ya mesti akan dimasakkan. Begitu suami saya minum, saya ambilkan cambuk ini, saya berikan kepada suami saya. Saya berkata, wahai suamiku, kalau pelayananku ini kurang memuaskan, tolong cambuk punggung saya. Nah ketika kita mendengar cerita seperti ini, kita langsung timpakan kepada istri kita. Itu dek cerita Pak Ustadz tadi, dengerin. Besok kalau abang pulang, begini-begini dan begini, agar begini-begini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan mampu membuat atau mempunyai seorang istri yang begitu perfect sempurna. Mesti aja ada kekurangannya. Begitu juga dengan anak kita. Kita kadang punya obsesi, Pak. Obsesi kita terlalu tinggi yang kadang sulit dijangkau oleh anak kita. Padahal kadang obsesi kita ini jauh dari nilai-nilai, jauh dari jalur kesuksesan anak itu, Pak. Tapi kita memaksakan anak kita hanya stres. Kita hanya mampu mendidik, memberikan satu jalur ilmu, mendidik agar taat pada Allah. Perkara masalah jalur kesuksesan dunia itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan masing-masing jalannya beda-beda, Pak. Ada satu obsesi bahwa ketika anak tetangga ranking 1, kita paksakan anak kita untuk ranking 1. Ya nggak akan bisa, Pak. Karena anak kita mempunyai kecerdasan yang tidak pada nilai-nilai akademisi. Mungkin anak kita akan mempunyai kecerdasan di tempat lain, gitu loh, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apabila sudah mulai terkontaminasi panjang angan-angan kesempurnaan dalam aspek ibadah yang sudah kita kerjakan. Nah, ini 2 perkara ini semoga kita bisa menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan memasuki pembahasan hal yang berkaitan dengan bahaya hati yang ketiga dan bahaya hati yang keempat.
bahaya perkara yang bisa mencemari hati kita sehingga hati kita terkontaminasi dengan beberapa perkara yang cenderung mempunyai nilai-nilai negatif atau buruk, sehingga keluarlah ahwal kita, perilaku-perilaku kita kurang baik, yaitu yang ketiga al-istijal. Al-istijal itu hadirin tergesa-gesa dalam melakukan kebaikan, tergesa-gesa dalam taat, tergesa-gesa dalam ibadah, tergesa-gesa dalam doa. Pokoknya intinya adalah hilangnya rasa sabar kita ketika melakukan ibadah, hilangnya rasa sabar kita ketika melakukan nilai taat. Ini perkara yang bahaya juga. Kenapa bahaya? Karena begini Pak, adanya ketergesa-gesaan kita dalam ibadah itu nanti akan melahirkan sikap yang mudah cepat bosan, mudah cepat lelah, dan mudah putus asa tatkala kita taat pada Allah Pak. Contohnya begini, ini contohnya realnya. Ketika kita beribadah dalam doa, karena doa itu kemudian juga termasuk bagian ibadah, kita berdoa dan kita tahu bahwa pengkabulan doa itu waktunya menurut waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan menurut waktu yang dikehendaki kita. Masih ingat nggak Pak, dalam kitab Al-Hikam dulu kita belajar? Yang kedua, dalam doa itu yang akan Allah berikan kepada kita itu menurut yang dikehendaki oleh Allah, bukan menurut yang dikehendaki oleh kita. Karena kita merasa adanya satu rasa tergesa-gesaan di dalam diri kita, sehingga ketika hajat dalam doa kita itu belum terkabul, kita lama-lama capek dalam doa kita Pak. Akhirnya berhenti dalam doa itu, capek aja lah berdoa, nggak dikabul-kabulkan kok, akan begitu Pak. Padahal jenengan selama merasa optimis terus dengan pengkabulan dari doa jenengan, insya Allah tetap Allah akan kabulkan Pak. Doa itu akan Allah kabulkan selama kita sendiri tidak memvonis bahwa doa kita itu tidak dikabulkan. Tapi karena ada unsur istijal, rasa ketergesa-gesaan dalam hati, maka kemudian mengakibatkan rasa putus asa dalam doa tadi. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Kita mendengar bahwa Al-Quran itu syifa'ul mu'minin, Al-Quran itu obatnya orang beriman. Pada saat kita merasa gundah, resah, risau, pokoknya apa saja yang membuat hati kita itu nggak karu-karuan dalam menghadapi dunia ini, cobalah dengan istiqomah membaca Al-Quran. Tapi karena tergesa-gesa, ada satu keinginan begitu membaca Al-Quran 2, 3, 4 kali kita mulai proses membaca Al-Quran, dan ketika buah itu belum kita dapatkan, kita langsung putus asa. Udahlah, sama saja membaca Al-Quran juga risau juga hati kita kok. Akhirnya mengalami satu seperti itu. Padahal kita tahu semuanya butuh proses, kan begitu Pak. Semuanya butuh proses. Mulai merasakan nikmatnya taat kepada Allah, mulai merasakan lezatnya hidup ketika taat kepada Allah, sehingga sebuah peribahasa nikmatnya surga sudah bisa kita rasakan tatkala hidup di dunia. Ahli surga itu sudah merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya surga tatkala hidup di dunia. Itu butuh proses Pak. Tidak semula jadi, instan jadi itu enggak, tapi butuh proses. Proses itu panjang. Nah, ketika kita tidak tergesa-gesa dalam taat, insya Allah akan mendapatkan itu. Kita sudah melakukan sholat berjamaah 1 tahun penuh, tapi rezeki kok seperti ini Mas Ian. Jangan putus asa. Jangan sampai dihinggapi ketergesa-gesaan dalam sebuah hasil. Jalani terus. Begitu juga dengan taubat. Maka kalau Imam Ghazali rahmatullah alaih Pak, bagaimana kita ini melakukan taubat ketika tatkala masih ingin atau sering masih berbuat maksiat? Maka Imam Ghazali menyarankan ya udah tobat terus gitu. Saat ini keliru, salah, terjebak dalam kemaksiatan, tobat.
Tapi besok salah lagi, tobat lagi. Besok salah lagi, tobat lagi. Kalau salahnya sekali, tobatnya 2 kali. Besok salahnya 2 kali, tobatnya 3 kali, gitu loh Pak. Sehingga nanti iblis setan lelah dengan sendirinya. Wah, ini orang udah nggak main-main, ini lain ini orang ini kayaknya. Begitu salah tobat, begitu salah udahlah capek saya. Nah, setannya yang capek, kita nggak capek dalam tobat. Jadi pernah ada nggak yang kemudian sekali tobat langsung totalitas gitu Pak? Kan nggak ada kan? Mesti lama-lama hari ini kita nangis-nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama terpeleset lagi dalam dosa Pak. Tobat lagi. Begitu nanti tobat lagi, kepleset lagi, tobat lagi, sampai banyak tobatnya daripada maksiatnya. Itu menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih. Nah, hadirin yang dirahmatullah, ini istiqjal, ketergesa-gesaan dalam taat. Itu akan mengigatkan satu sikap yang mudah bosan, mudah putus asa, mudah berhenti dari aktivitas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang tergesa-gesa itu akan izalatul ikhtiyat, hilangnya kehati-hatian dalam berperilaku. Orang yang mempunyai tabiat terburu-buru itu mudah terpeleset, baik dalam bicaranya, dalam perilakunya, bahkan dalam membuat keputusan. Ini sangat hati-hati. Orang yang terburu-buru itu seperti itu Pak, dalam segala aspek ini Pak, tidak cuma dalam nilai taat. Orang yang buru-buru memvonis itu bahaya sekali. Misalkan begini Pak, Bapak punya istri, suatu saat apa yang mungkin istri Bapak melakukan satu kesalahan gitu Pak, berhubungan komunikasi dengan kawan lama yang pembicaraannya kemudian agak menjerumus kepada hal yang bersifat personal gitu. Jangan buru-buru menjatuhkan vonis bahwa suami sampean mengkhianati sampean, jangan Pak. Karena kalau kita terburu-buru dalam vonis itu, nanti akan ada penyesalan. Ingatkan dan cukup itu yang diketahui, nggak usah kita kemudian terbuai dituruti khayalan kita. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu mendapatkan suami dalam HP-nya ada komunikasi yang mungkin bersifat personal kepada teman perempuan yang lain, misalnya teman kantor atau teman apa. Jangan terburu-buru dulu membuat sebuah vonis bahwa suami ibu selingkuh gitu. Jangan. Tapi betul-betul pahami, karena apalagi nanti tersiksa dengan angan-angan bayangan diri kita sendiri. Itu lebih bahaya lagi. Tapi hadirin, ini yang harus diingat, baik kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Satu klausul, wanita keji untuk laki-laki keji, perempuan baik untuk laki-laki baik. Klausulnya ini Pak, kalau laki-lakinya baik, insya Allah istrinya baik. Kalau istrinya baik, insya Allah suaminya baik. Kalau suaminya brengsek, insya Allah kalau suaminya brengsek kemudian suami istrinya baik, akan ada kemungkinan di suatu saat nanti pecah Pak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan yang sepadan dengan karakter mereka, perilaku mereka. Yang kedua, kalau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki mereka, dua-duanya diperbaiki sehingga dua-duanya mencapai derajat yang sama, yaitu baik semua. Atau kemungkinan yang paling buruk ini Pak, dua-duanya akhirnya menjadi brengsek semua gitu loh Pak. Suaminya selingkuh, akhirnya istrinya juga selingkuh. Naudzubillah min dzalik gitu kan Pak. Suaminya nggak usah ngamuk karena perilakunya juga seperti itu kok, ya kan? Atau kemungkinan yang lebih baik, suaminya bertobat, akhirnya menjadi suami yang baik, istri yang baik. Atau kemudian mereka pecah, suaminya menemukan wanita yang sepadan dengan perilakunya, istrinya menemukan suami yang sepadan dengan perilakunya. Ini bisa terjadi di antara keduanya. Istrinya selingkuh, naudzubillah min dzalik, maka bisa jadi nanti suaminya ikut selingkuh juga, jadi sama-sama brengsek gitu loh. Atau yang kedua, yang tadi mereka hanya menjadi baik semua, taubat semua. Atau yang ketiga,
pisah, menemukan pasangan hidup yang sepadan dengan perbuatan mereka masing-masing. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan seperti itu dalam tatanan kehidupan yang sering kita tidak amati, tapi itu terjadi. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hilangnya kehati-hatian dalam berperilaku gara-gara ketergesa-gesaan. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izalatu sobri, hilangnya kesabaran di dalam menjalani proses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu riwayat, satu keadaan yang mafhum lepasnya ya Pak ya, begini. Dan itu satu pertanyaan yang nanti akan sangat disesali oleh sahabat itu. Ngapain saya tanya itu loh? Istilahnya tindakan terkonyol, terbodoh yang dia lakukan saat itu. Jadi hadirin, satu saat umat Islam ini kan sedang diuji betul Pak saat itu, ketika di zaman Makkiyah. Nah kan itu, karena kan lagi mulai booming lagi nih Pak, era Makkiyah dan era Madinah kan itu Pak ya. Karena era Makkiyah itu belum turun perintah sholat, karena turun perintahnya sholat itu pada tahun ke-10 kenabian di Mekah. Artinya 1 sampai 10 itu belum turun sholat, perintah sholat, maka tidak wajib sholat. Nah, kan itu geger kan. Padahal ayat terakhir kan sudah sempurna agama ini kan gitu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian umat Islam saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa Pak, sangat luar biasa. Ada yang sampai meninggal karena beratnya siksaan. Habab itu Pak, Al-Arad itu ketika nanti Islam sudah mencapai zaman kemenangan, begitu para sahabat yang lain ingin melihat memori dulu waktu disiksa, dibuka bajunya, melihat bekas punggungnya jerit semua Pak. Bayangkan hadirin, yang kemarin baru naik haji, suhu Mekah itu kan 50 derajat Pak. Itu kalau Bapak pakai ihram, masukkan air, lipat sebentar, keluar berapa menit kering itu Pak, 50 derajat Pak, kayak apa beratnya. Nah itu Habab Pak, pada saat panas terik di atas padang pasir, dibakarin kayu sehingga menjadi arang yang membara. Nah Habab itu diseret, punggungnya diletakkan di situ Pak, sehingga keluarlah minyak-minyak lemak yang ada di dalam punggungnya, sampai kemudian baranya mati Pak. Kayak apa dahsyatnya siksaan memegang keimanan ini. Siksaan fisiknya itu luar biasa. Nah kadang siksaan fisik kita bisa terima, tapi kalau siksaan batinnya kadang kita nggak kuat Pak. Diancam begini, diancam begitu, akhirnya kita tega melaksanakan pelanggaran syar'i demi sesuatu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, kemudian di atas setengah pingsan itu dia ditarik lagi. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, bekas lukanya itu dibuka pada saat Islam sudah mengalami kejayaan. Jerit para sahabat melihat bekas lukanya itu Pak, berarti kan luar biasa. Nah pada saat mengalami itu, sahabat itu sampai ngomong begini, ada seorang sahabat ngomong, ya Rasul, Anda kan Nabi gitu loh Pak, kenapa nggak berdoa minta kemenangan? Anda kan Nabi gitu loh Pak. Apa jawab Rasul? Dulu ada Nabi yang sampai mati satu pun nggak ada yang mau ngikut, bahkan dibunuh oleh umatnya sendiri. Dulu ada Nabi yang begini di atas begini, tapi mereka sabar, akhirnya mereka mendapatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yakin akan ada kemenangan, kita ini hanya diuji kesabaran menjalaninya. Akhirnya para sahabat menangis, kenapa kok tanya kayak gitu kepada Rasulullah gitu loh. Sama juga nanti ketika ada ayat turun bahwa Islam akan menang gitu loh Pak. Ini sudah Madinah, zaman Madinah. Kemudian ketika mau dijanjikan haji gitu, bahwa umat Islam akan haji dan umroh gitu Pak, akan umroh. Kemudian
ketika mau masuk ke Mekah akhirnya tidak jadi karena orang Mekah mendatangi dengan berbagai macam perjanjian, itu balik lagi. Karena akhirnya kecewa. Ini pernah saya bahas pada tarikh zaman dulu Pak, pelajaran tarikh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini istiqjal. Kalau kita sudah terkontaminasi ketergesa-gesaan, akan hilang kehati-hatian dan hilang kesabaran dalam menjalani proses. Allah kadang hanya menguji sabar kita Pak. Tapi kalau ujian sampai meninggal gimana Pak? Banyak orang yang akhirnya menjadi buah bibir kesuksesan justru pada saat sesudah orang itu meninggal dunia Pak. Pada saat hidup nggak dianggap Pak, pada saat hidup nggak dianggap. Tapi begitu meninggal, kemudian orang-orang itu mendapatkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian ajib, kejadian agung, kejadian yang luar biasa menimpa jenazahnya. Mereka baru sadar ternyata kita salah selama ini. Orang ini ternyata hebat, orang ini waliullah. Selama ini kita meremehkan. Dan banyak orang yang mendapatkan predikat seperti itu, nggak dianggap, disepelekan, diremehkan, bahkan dihinakan. Begitu meninggal baru kemudian dia mencuat ke permukaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menjalani dengan kesabaran. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu harus susah tatkala masih kita diremehkan, dihina, diejek, dijadikan tumbal, dijadikan masuk dalam keadaan tumbal itu dijadikan korban gitu loh Pak. Sabar, semua akan ada bagusnya ketika kita sabar menjalani proses. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit hati selanjutnya ini yang puncaknya di sini Pak. Ini kan udah bahaya semua. Panjang angan-angan, hasud, kemudian hadirin adalah apa tadi? Istiqjal, tergesa-gesa dalam amal. Ada satu bahaya hati lagi yang dahsyatnya luar biasa, yaitu al-kibru, sombong. Sombong itu ujub, tapi beda dengan membanggakan diri Pak. Kalau sombong itu begini, satu kondisi keadaan seseorang yang dia tidak bisa menerima kebenaran, yang dia tidak bisa menerima masukan, yang dia tidak bisa menerima kebaikan dari eksternal dia. Nah hadirin, kenapa dia menolak seperti itu? Disebabkan karena mungkin kepandaiannya, keahliannya, kedudukannya, pangkat jabatannya, kekayaannya, kehormatannya, banyak yang menyebabkan, yang mengantarkan seseorang mempunyai sikap menutup diri untuk menerima kebenaran. Kalau membanggakan diri, satu kondisi di mana dia mempunyai beberapa posisi, mempunyai keadaan tertentu yang keadaan itu membuat dia bangga sekali gitu Pak. Jadi ini hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Misalkan begini Pak, seseorang itu mempunyai kedudukan tinggi, atau seseorang itu mempunyai kekayaan yang banyak, kemudian dia memamerkan kekayaannya, siapa saya, memamerkan kedudukannya, siapa saya, itu membanggakan diri Pak. Kalau sombong itu, ini bedanya tipis sekali Pak, tabirnya tipis sekali. Kalau sombong itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika dirinya di atas, apakah karena kekuasaannya, ataukah karena ilmunya, ataukah karena apapun saja, sehingga dia mempunyai sikap nggak perlu lagi kebenaran dari orang lain, nggak perlu lagi nasihat dari orang lain, dan nggak mau mengakui kebenaran orang lain, dan nggak mau mengakui keunggulan orang lain. Sombong ini Pak. Jadi ada agak beda ya Pak ya. Beda sekali, memang susah ini Pak. Kalau sudah berbicara rasa ini, saya yakin jenengan bisa memahami dan bisa merasakan, tapi kalau menerangkan saya saja susah gitu loh Pak.
Jadi antara membanggakan diri dengan menyombongkan diri. Sombong itu menutup hati dari kebaikan, kebenaran dari eksternal. Kalau membanggakan diri, suatu kondisi di mana dia betul-betul pamer, ujub dengan apa yang dia punyai, gitu loh Pak. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti ada perbedaan di akhir, Pak. Jadi hadirin, Hatim Al-Asom itu nanti beliau itu memberikan satu nasihat. Tinggalkan benar-benar 3 perkara ini sebelum kematian mendatangimu. Karena 3 perkara ini nanti Allah tidak akan cabut nyawamu sebelum 3 perkara lain akan mendatangimu. Artinya ini 3 perkara ini mendatangkan azab di dunia sebelum matinya, Pak. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh adalah sombong. Yang kedua, hirsun, rakus. Yang ketiga adalah membanggakan diri. Ini nanti akan mendatangkan 3 hal sebelum kematian kita. Naudzubillah, kalau hadir pada saat nazak, naudzubillah min dzalik. Apa saja 3 perkara yang akan mendatanginya sebelum kematiannya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Makanya kalau pengen tahu apa yang akan ada dengan asbab itu sebelum kematian datang, menurut Hatim Al-Asom, monggo jenengan hadir lagi, Pak. Kalau tidak hadir ya nggak tahu, Pak, ya kan itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah-salahnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.